kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-5. Dalam ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ayat 5, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Ayat 6, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Ayat 7, Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Ayat 8, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Ayat 9, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, bagaimanakah seharusnya kita memulai hidup kita setiap hari dengan Tuhan? Bolehkah dengan mengeluh dan berteriak kita meminta tolong kepadanya? Atau pantaskah anak-anak Tuhan berlaku seperti itu? Dalam Mazmur hari ini, Daud memulai harinya dengan keluhan dan tangisan. Bukankah manusiawi kalau itu juga yang kita rasakan atau kita lakukan dalam hidup kita? Memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan, tentu Allah akan menolong kita untuk melihat dunia dari perspektif Allah. Bahwa Allah membenci perbuatan fasik yang dilakukan dengan penuh kesombongan, dan bahwa Allah juga tidak akan membiarkan kejahatan terus merajalela. Sebab suatu saat pasti keadilan Allah akan dinyatakan kepada kita, seperti dalam ayat 11. Dalam hal ini, relasi yang sehat secara personal dengan Tuhan sangat berpengaruh besar terhadap sikap kita untuk memandang dosa. Sungguh, jika relasi kita makin dekat dengan Tuhan, maka secara otomatis kita akan memiliki hidup yang berbeda, yaitu hidup yang membenci dosa, menjauhkan diri dari kehendak iblis. Dalam renungan harian Luther kita pada hari ini, firman-Nya mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya doa yang tertuju dengan benar akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Hal inilah juga yang dilakukan oleh Daud seperti dalam Mazmur 5 ayat 2-4. Dia menyadari bahwa Allah yang dia kenal tidak bungkam terhadap kejahatan, tetapi ia akan menunjukkan penghakimannya kepada orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Sebagaimana Mazmur 5 ayat 7 mengatakan, Allah yang dia kenal penuh dengan kasih setia akan menyertai Daud, seperti dalam ayat 8-9. Oleh karena itu, orang-orang fasik tidak akan tahan berdiri di hadapan Allah.
keinginan mereka hanyalah memberontak terhadap Allah. Dan sebaliknya, orang-orang benar akan bersukacita. Allah akan memberkati dan melindungi dengan anugerahnya, seperti perisai yang melindungi umatnya, sebagaimana Mazmur 5 ayat 12 menyatakannya. Maka, setiap kita jangan pernah lengah dalam berdoa, tetapi marilah membangun relasi kita dengan Allah lewat doa. Doa adalah kunci relasi yang erat dengan Allah. Karena di dalam doalah kita dapat makin menyadari bahwa kerinduan akan Allah akan mengarahkan kita untuk mengerti dan memahami apa yang disukai Allah dan apa yang tidak dikehendaki Allah. Waktu pagi merupakan waktu yang terbaik bagi kita untuk datang menghadap kepada Tuhan lewat doa. Sebab itu, pada pagi hari sebaiknya mari kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat doa. Sebab pada pagi hari pikiran kita lebih segar karena belum dipenuhi oleh persoalan dan beban hidup yang datang kepada kita. Dan tentu kita dapat datang kepada Allah dengan penuh komitmen untuk mempersembahkan seluruh hari itu kepada Tuhan secara penuh. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Awalilah harimu dengan doa. Doakanlah apa yang kamu kerjakan dan lakukanlah apa yang kamu doakan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.